Selamat pagi, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Telmiana Jenita, NIM 230401040018. Jadi pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Pancasila. Di sini ada beberapa poin penting yang akan saya bahas. Oke, baik, yang pertama tentang makna filsafat Pancasila. Jadi filsafat Pancasila adalah konsep filosofis yang menjadi dasar dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pemikiran dan tindakan. Ini menurut saya bukan sekedar ideologi, melainkan pandangan hidup yang membentuk identitas bangsa dan memberikan arah bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi sistem filsafat Pancasila. Pancasila dianggap sebagai sistem filsafat karena memiliki kesatuan pemikiran yang mendasar dan juga memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Jadi Pancasila terdiri dari 5 sila yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang teratur. Pancasila bukan hanya sekedar teori atau ideologi saja, tetapi juga pandangan hidup yang diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai kebenaran. Jadi ini berarti Pancasila memengaruhi cara orang berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Maka Pancasila menjadi dasar negara karena nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai pedoman dan mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pancasila juga digunakan sebagai landasan dalam pembangunan dan juga pengembangan negara. Berikutnya tentang komentar kritis terhadap pemikiran Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI. Jadi menurut saya yang pertama itu tentang gagasan tentang bentuk negara dan wilayah yang terlalu luas dan idealistis. Muhammad Yamin mengusulkan agar Indonesia merdeka mengambil bentuk negara kesatuan dan wilayah mencakup seluruh bekas Hindia Belanda. Bahkan hingga wilayah-wilayah yang sangat luas seperti Semenanjung, Malaya, Timor Portugis, dan Papua. Jadi menurut saya gagasan ini terlalu ambisius dan kurang realistis dalam konteks situasi geopolitik saat itu. Penyatuan wilayah yang sangat luas dan latar belakang budaya, agama, dan kepentingan kolonial yang berbeda bisa menimbulkan konflik internal dan hambatan diplomatik yang berat. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Muhammad Yamin cenderung berpikir idealistis daripada pragmatis. Yang kedua itu dominasi semangat nasionalisme tanpa pluralitas bangsa. Jadi Muhammad Yamin menekankan pentingnya semangat nasionalisme Indonesia yang menyatukan seluruh rakyat dalam satu identitas bangsa. Namun, dalam penekanan ini, ia cenderung mengabaikan keragaman suku, agama, budaya, dan tradisi lokal yang sangat kuat di Nusantara. Menurut saya, pendekatan ini beresiko menciptakan nasionalisme homogen yang menekan identitas lokal. Dalam jangka panjang, ini bisa memunculkan ketegangan antara kelompok etnis atau agama jika semangat nasionalisme tidak dibarengi dengan pengakuan dan perlindungan terhadap keberagaman itu sendiri. Berikutnya komentar kritis terhadap pemikiran Prof. Supomo dalam sidang BPUPKI. Jadi yang pertama itu menurut saya gagasan negara integralistik berpotensi menekankan kebebasan individu. Jadi di sini Supomo mengusulkan konsep negara integralistik di mana negara dianggap sebagai satu kesatuan organik yang tidak memisahkan kepentingan individu dari negara.
Ia menolak sistem demokrasi liberal barat karena dinilai terlalu menonjolkan hak-hak individu. Jadi di sini menurut saya gagasan ini dapat mengarah pada dominasi negara terhadap rakyat dan mengabaikan hak-hak asasi individu dalam praktiknya. Karena konsep integralistik ini berisiko membuka pintu bagi sistem pemerintahan otoriter, di mana suara rakyat bisa ditekankan atas nama persatuan atau kepentingan negara. Yang kedua itu minimnya jaminan terhadap demokrasi dan perlindungan HAM dan dalam pidatonya, yang dimana Supomo tidak terlalu menekankan pentingnya jaminan konstitusional atas hak-hak rakyat seperti kebebasan, berpendapat, beragama, dan berserikat. Jadi di sini menurut saya ini menjadi persoalan yang serius dalam merancang negara merdeka, karena tanpa perlindungan HAM yang jelas, rakyat akan beresiko kehilangan perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang penguasa, terutama di negara pasca kolonial. Jaminan terhadap kebebasan dasar sangat penting untuk menghindari pengulangan penindasan itu sendiri. Berikutnya tentang komentar kritis terhadap pemikiran I.R. Soekarno atau yang sering kita sebut juga Bung Karno dalam sidang BPUPKI. Jadi yang pertama itu menurut saya itu rumusan awal Pancasila yang terlalu umum dan multitafsir dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, di mana Soekarno merumuskan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi menurut saya rumusan tersebut sangat filosofis dan tidak disusun secara sistematis atau operasional. Banyak istilah yang multitafsir seperti ketuhanan yang berkebudayaan yang bisa diartikan sangat luas tergantung siapa yang menafsirkan. Hal ini berisiko menimbulkan perbedaan interpretasi yang tajam di kemudian hari saat dasar negara perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata. Jadi yang kedua itu tentang sintesis ideologis yang terlalu kompromistis. Soekarno mencoba merangkum berbagai ideologi nasionalisme, Islam, sosialisme dalam satu kerangka bernama Pancasila. Ia menyebut ini sebagai eklektik untuk mempersatukan bangsa. Jadi menurut saya, meskipun niatnya baik untuk mempersatukan berbagai golongan, pendekatan kompromistis ini bisa dianggap tidak cukup tegas dalam hal prinsip. Akibatnya tidak ada satu ideologi yang benar-benar mendasari negara secara utuh. Nah, jadi hal ini bisa menyulitkan dalam membangun identitas ideologis yang kokoh dan menjadi sumber perdebatan politik berkepanjangan di masa depan. Oke, berikutnya itu tentang pemikiran perempuan dalam sidang BPUPKI. Jadi salah satu tokoh perempuan yaitu Maria Ulfa Santoso yang merupakan satu-satunya anggota perempuan dalam sidang BPUPKI yang menunjukkan keterlibatan perempuan dalam proses pembentukan dasar negara. Meskipun peran perempuan dalam forum tersebut secara keseluruhannya itu masih sangat terbatas, namun Maria Ulfa merupakan representasi daripada suara-suara perempuan yang ingin bersuara langsung dalam sidang BPUPKI tersebut. Oke, baik, yang kesekian kalinya itu terkait sumbangan pikiran perempuan dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Jadi partisipasi perempuan memang sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun pengaruhnya dalam forum resmi tersebut. Namun ada salah satu tokoh perempuan yang tercatat secara resmi sebagai anggota BPUPKI, yaitu Maria Ulfa Santoso. Beliau merupakan perempuan Indonesia
pertama yang menjadi sarjana hukum, di mana dia mendorong kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks hukum dan pendidikan. Beliau menekankan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa yang merdeka, baik di bidang sosial, pendidikan, maupun hukum. Meskipun tidak dominan dalam perdebatan utama sidang, kehadirannya ini sangat penting sebagai bentuk penguatan terhadap peran perempuan dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia. Ia menyuarakan pentingnya kesetaraan gender pendidikan bagi perempuan dan keterlibatan aktif perempuan dalam kehidupan berbangsa. Jadi, dia merupakan salah satu tokoh yang perlu kita jadikan contoh ataupun jadikan cermin sebagai generasi muda sekarang untuk bisa bersuara dan terus mendukung memaju dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, berikutnya itu terkait mengapa filsafat negara didasarkan pada Pancasila. Jadi perlu kita ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang bersifat universal dan hierarkis menurut pemikiran Notonegoro. Jadi Pancasila adalah suatu sistem filsafat yang memiliki sifat abstrak, umum, dan juga universal, yang artinya Pancasila memuat nilai-nilai filsafat yang tidak hanya berlaku untuk satu golongan, seperti suku atau agama, tetapi untuk seluruh bangsa Indonesia dalam ruang dan waktu yang cukup luas. Jadi nilai-nilai dalam Pancasila itu seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan adalah nilai yang mengatur dasar kehidupan negara sekaligus pedoman moral bagi penyelenggara negara itu sendiri. Jadi ini karena Pancasila juga mengandung nilai-nilai universal dan mendasar. Lalu Pancasila mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri dari pemikiran Notonegoro. Jadi Pancasila tidak diambil dari luar, melainkan digali dari nilai-nilai asli masyarakat Indonesia, sehingga mencerminkan kepribadian dan identitas nasional. Jadi filsafat negara menurut Notonegoro sendiri juga harus bersumber dari pengalaman historis atau sejarah, kultur atau budaya dan religius masyarakat itu sendiri agar memiliki kekuatan legitimasi dan daya tahan. Karena Pancasila itu kita ketahui merupakan hasil refleksi dari pengalaman hidup bangsa Indonesia sendiri, maka ia layak menjadi dasar filsafat negara yang otentik dan berakar kuat dalam masyarakat. Oleh karena itu, filsafat negara Indonesia didasarkan pada Pancasila itu sendiri, karena nilai-nilai yang bersifat universal dan hierarkis itu cocok menjadi pedoman hidup bernegara menurut Notonegoro sebagai sistem filsafat. Jadi berakar pada kepribadian dan pengalaman historis atau sejarah bangsa Indonesia, bukan hasil adopsi asing atau dari negara luar sehingga memiliki kekuatan legitimasi nasional. Oke, yang terakhir terkait kaitan antara warga negara dengan filsafat negara dalam mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi
warga negara sebagai subjek pelaksanaan nilai-nilai filsafat negara atau Pancasila. Filsafat negara Pancasila memuat nilai-nilai dasar seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Jadi, warga negara tentunya itu bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut seperti yang sudah saya jelaskan tadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan sosial, politik, maupun ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tanpa partisipasi aktif warga negara, nilai-nilai filsafat ini atau filsafat negara hanya akan menjadi teori, bukan menjadi kenyataan atau tidak terrealisasikan. Yang kedua, warga negara sebagai penentu arah perjuangan cita-cita nasional. Nah, dalam hal ini, dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu sudah tertera ciri-ciri negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, lalu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Misalnya melalui partisipasi politik seperti pemilu dan musyawarah, seperti mengikuti pemilihan umum ketika ada pilpres atau pilkada. Lalu filsafat negara juga memberikan arah, tetapi warga negara menjadi pelaku konkret dalam mencapai cita-cita nasional. Jadi dalam konteks ini, warga negara memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita negara Kesatuan Republik Indonesia, karena mereka menjadi pelaku pengamalan nilai-nilai filsafat negara Pancasila. Jadi di sini mereka turut menentukan dan menjalankan arah perjuangan bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tanpa warga negara yang sadar, aktif, dan bertanggung jawab, filsafat negara tidak akan hidup dalam praktik berbangsa dan bernegara. Jadi di sini tentu peran masyarakat ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam suatu sistem untuk memajukan kesejahteraan bangsa dan negara itu sendiri.